Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. YouTuber Indah Ji dan komika Coki Pardede mendadak menjadi sorotan publik lantaran ulahnya dalam sebuah video di media sosial X. Dalam potongan video tersebut, keduanya tampil bersama dan menertawakan aksi boikot produk Israel yang tengah marak belakangan ini. Dalam video tersebut, Indah Ji bertanya pada Coki mengenai salah satu brand kopi yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Seakan tanpa beban apapun, Coki lantas dengan enteng menjawab kalau dirinya masih meminum kopi yang dimaksud Indah bahkan hampir setiap hari. Mendengarkan jawaban Coki, Indah langsung tertawa lepas. Sementara Indah tertawa, Coki menyinggung mengenai aksi boikot yang menurutnya tak berdampak signifikan. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Tapi gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Atas ulahnya, Indah dan Coki jadi sasaran amarah warganet karena dianggap tidak peka dengan penderitaan warga Palestina yang terus dibombardir. Kecaman yang diarahkan pada Indah Ji dan Coki Pardede di atas menambah panjang daftar kontroversi yang pernah dibuat oleh mereka sebelumnya. So, gimana menurut kalian? Komen. Aduh, Indah G lagi. By the way, G-nya ini apa sih? Coba komen di kolom komentar. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Kalau memang udah dasarnya benci sama Palestina, memang begitu. Gue nggak tahu letak lucunya tuh di mana. Bisa diasumsikan dia ini menertawakan orang yang lagi ngeboikot Starbucks. Sama aja nih, gimana kalau mereka dua ini kita boikot? Gue juga nggak mau mempersulit diri gue. Jadi begini ya Bang Tusbol, aksi boikot ini memang untuk manusia aja kok. Yang bukan manusia memang nggak diajak. Jujur gue salah satu orang yang dulunya mengkonsumsi kopi Starbucks, bahkan reward gue udah sampai gold. Kalau lu tanya tuh barista di Starbucks Astra udah muak melihat muka gue. Termasuk McD, tapi setelah gerakan boykot ini, gue sama sekali nggak pernah mengkonsumsi produk mereka lagi. Kita juga nggak maksa kok supaya lu pada ikutan boykot, ya makan. Jadi si Indah G ini memang dasarnya dia juga udah benci sama Palestina. Kan dia juga kemarin tuh yang membandingkan sumbangan ke Palestina sama sumbangan ke Papua. Intinya orang-orang kayak gini tuh nggak usah dikasih panggung. Gue juga heran ada ustadz ikut-ikutan ke podcast dia kayak nggak ada kerjaan banget. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Karena gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Tidak berdampak. Ateis gak ada tak. Sekali mereka membayar pajak berjuta-juta dolar Amerika, bermiliar-miliar rupiah itu dari makanan minuman di perut bodoh Anda itu. Senjata dan peralatan berat diberikan pajaknya. Satu seruput kopi yang Anda minum itu jadi satu peluru pajak. Tidak berdampak. Satu peluru bisa menjadi satu nyawa. Ini menunjukkan bahwa ateis itu nggak ada otak. Selain produk, kayaknya dua manusia ini perlu diboykot juga deh. Karena baru-baru ini, dua makhluk ini tuh bikin emosi warganet karena mereka ini menertawakan tindakan boykot yang dilakukan oleh banyak orang. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Tapi gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Gue tuh mau tanya ya sama kalian, lucunya itu di mana? Di mana lucunya? Di mana empati kalian? Kok bisa-bisanya gitu ya menertawakan hal seperti ini? Gue kasih tahu ya, gue ingetin lagi ke kalian, ribuan orang di luar sana termasuk wanita dan juga anak-anak sedang sekarat. Dan kalian masih menikmati privilege kalian untuk menertawakan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang lain. Fix sakit sih menurut gua kalian berdua ini ya. Kalau kalian berpikir boykot ini tidak berhasil atau tidak mengubah apapun, kalian berdua salah. Inilah boykot dan juga cara kerjanya. Ketika perusahaan menyadari bahwa mereka tidak lagi menghasilkan laba, saat itulah keadaan berubah. Dan ini bukti bahwa boykot memang berhasil.
Pesan dari gua, silakan kalian itu tertawa sekencang-kencangnya sampai di titik nanti kalian tidak bisa lagi. Yang ramai video kontroversi Coki Pardede dan Indah G yang ramai dihujat netizen. Seperti biasa, videonya disebarkan kemana-mana. Mungkin tujuannya ya biar gitu, biar dihujat, biar dibantah argumennya. Tapi seperti biasa juga, Coki Pardede ya tampaknya santai-santai aja gitu. Karena menurut saya salah satu kesalahan orang-orang yang membenci Coki Pardede itu dia menyebarkan videonya kemana-mana. Mungkin tujuannya biar dihujat, tapi jangan lupa Coki Pardede itu pernah dimusuhi ormas, pernah dimusuhi banyak orang, sering dihujat netizen, dan dia tampaknya baik-baik saja. Satu-satunya cara untuk menghadapi Coki Pardede itu dengan memperlakukan dia seperti hewan buas yang dilindungi. Maksudnya gimana? Ini hewan buas yang dilindungi kan dia apa-apain nggak boleh karena dilindungi. Tapi kita harus berusaha membuat dia tidak menyerang orang lain. Caranya gimana? Membiarkan dia tetap di habitatnya. Misalnya dia bikin video di suatu channel, biarkan video itu tetap di channel itu, jangan disebarkan kemana-mana. Kalau ada yang nonton video itu, berarti itulah mangsanya. Tapi kalau disebar kemana-mana, mangsanya jadi lebih luas. Dan satu lagi, Coki Pardede itu tidak takut dihujat. Kalau dihujat, mungkin dia cuma bilang, nggak takut, pasti gitu. Tapi, Coki Pardede itu dibanding dihujat, dia lebih takut videonya tidak ditonton banyak orang. Kalau videonya sedikit view-nya, pasti dia bereaksi, oh. Dua orang ini nggak punya hati, munafik, dan juga denial. Lu berdua kan sering bahas ya orang-orang tertindas di obrolan lu, di podcast lu, dan lain-lainnya. Kalau kita tarik logiknya sama orang-orang yang lo bahas, sama yang ini, itu tuh sama. Kita yang support Palestina ini juga sama kok. Kita yang ngelakuin boykot ini nolong mereka, karena mereka tuh nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Mereka butuh bantuan, mereka tertindas, they don't get their rights gitu loh. Dan lu itu bisa narik logik lu untuk sampai mikir ke sana. Dan lu juga punya kapasitas untuk ngelakuin research. Orang-orang tahu kalau lu tuh bisa ngelakuin research gitu loh. Dan ini tuh bukan bahan candaan. People literally lost their lives gitu loh. Hundreds of thousands of individuals lost their life. Dan lu ngetawain itu terbahak-bahak seakan-akan itu sebuah jokes. Lu tuh kalau denial ya udah denial aja, tapi nggak usah mentertawakan kesengsaraan orang yang beneran hilang nyawanya yang udah sistematik. Kayaknya gilanya tuh jangan kelabasan gitu loh. Guys, info terbaru guys. Tahu kan yang namanya Coki Pardede guys, komika fenomenal yang pernah tertangkap nyabu guys. Di suatu kesempatan podcast bersama Indah G ditanya, masih tidak ada tuh minum yang namanya kopi yang diboikot sejagat umat ini yang itu guys. Jadi dijawablah oleh Coki ini guys, masih dong, masa aku nak nyusah ke diri, tak pacak minum kopi lemak dah ya. Nengok reaksi itu si Indah tertawa terbahak-bahak diiringi dengan Coki sehingga menuai reaksi tajam dan kritikan keras dan beredar deh ya luas di akun media sosial sebelah guys. Jadi itu sudah kejadian, sudah lewat ada lah 3 hari lewat sampai sekarang masih guys cuitan itu, dan juga berbagai macam komentar dan hujatan, dan netizen juga nyerang ke akun yang bersangkutan guys. Oh ngeri kekuatan. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Oke. Enggak, gue nggak nemu lucunya di mana sih. Gue nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Starbucks itu lebih banyak main ke sirup sama gula, jadi lebih berasa, lebih enak. Bukan kopinya yang enak, tapi gulanya yang enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Sebenarnya salah satu cara serangan yang paling ampuh untuk ke kaum elit adalah serang dompetnya, serang uangnya. Ini adalah harga stok Starbucks selama 2 tahun ke belakang. Kalau misalnya kalian lihat grafiknya, dia semakin lama semakin anjlok untuk grafiknya. Grafiknya anjlok. Dan estimasi kerugian Starbucks selama diboikot itu kurang lebih 11 triliun dolar. Itu di tahun 2023. Jadi sebenarnya boikot cukup berpengaruh walaupun hanya sedikit. Tapi setidaknya yang memboikot itu melakukan perubahan. Sebenarnya nggak masalah lu mau ikut boikot atau enggak, atau boikot tidak mau mengaruhi hidup lu sama sekali, nggak masalah. Tetapi jangan sampai lu menertawakan perjuangan orang-orang yang sedang memboikot brand-brand tersebut.
Karena mereka yang sedang memboikot, mereka juga sedang ikut berjuang untuk menegakkan keadilan.